hearts and start turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La, 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 oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Cek, tes. Cek, cek. Suaraku masuk gak nih? Masuk? Aman ya suaraku? Ya. Oke, oke. Bentar. Oke, langsung mulai aja ya. Udah 13 orang yang join. Alhamdulillah. Teman-teman, silakan dinyalakan kameranya, boleh dinyalakan kameranya.
biar bisa lihat muka-mukanya mungkin. Oke, Mas Ahmad Raniri. Oke, Mas Ahmad Raniri itu kameranya terbalik. Iya, terbalik lagi. Ya Allah. Bentar. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah malam ini banyak yang join. Alhamdulillah. Oke. Suara saya terdengar jelas ya Mas Abi? Ya. Aman ya? Aman. Tes. Aman. Oke, udah banyak yang join, kita mulai aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua, nggih? Terima kasih sebelumnya sudah pada join pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara webinar pada malam hari ini yang bertemakan instalasi distro Debian, distro Linux Debian menggunakan metode debootstrap. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Arif Dermawan. Saya asli dari Karanganyar. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara yang akan ada di pada malam hari ini, yakni yang pertama yakni pembukaan, kemudian kedua sambutan dari perwakilan Paguyuban Linux Solo, kemudian masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh Mas Ahmad Raniri, kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman nanti yang ingin mempunyai pertanyaan seputar tema pada malam hari ini atau berkaitan tentang Debian, atau mungkin teman-teman ada yang memiliki keluh kesah tentang OS Linux atau Debian. Kemudian selanjutnya yakni acara penutup. Jadi sebelum ditutup nanti saya minta teman-teman dinyalakan facecam-nya semua ya. Jadi buat dokumentasi agar webinar kali ini berkesan. Jadi itu susunan acara. Jadi kita mulai aja pada sesi pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yakni sambutan oleh perwakilan Paguyuban Linux Solo oleh Mas Abi Permana. Dipersilakan. Halo, suara saya masuk. Masuk Mas, masuk. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Andres Abi Permana. Di sini saya mewakili ya dari Paguyuban Linux Solo. Saya akan menyampaikan sambutan seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan ya terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan saya harap nanti ya acara ini nanti berjalan dengan lancar gitu. Tidak ada hambatan yang berarti. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Ahmad Raniri ya, yang sudah bersedia untuk mengisi pada acara pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih. Terus saya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar ya, atau sharing-sharing gitu aja ya, sharing-sharing Paguyuban Linux Solo pada tanggal 11 Maret 2022 ini. Ya. Oke, kalau untuk sambutan dari saya, kami ya dari Paguyuban Linux Solo mungkin sudah cukup lama ya belum buat acara lagi ya, mungkin kita sekitar 1 atau 2 tahun gitu ya
ya kami mohon maaf gitu ya. Mohon maaf kita sempat vakum beberapa tahun gitu. 1 sampai 2 tahun. Kita terakhir itu buat acara kalau nggak salah juga daring juga ya. Itu Kopdar ya kalau nggak salah ya. Ya Kopdar pada beberapa 1-2 tahun yang lalu gitu. Dan di sini kami mau di tahun 2022 ini kita mau bikin acara lagi gitu. Dan ya mungkin nanti ya semoga saja insya Allah nanti kita bisa ada acara lanjutannya lagi gitu. Mungkin sebulan dari sekarang atau 2 bulan dari sekarang seperti itu ya. Terus untuk materi pada malam hari ini yang dibawakan oleh Mas Ahmad ya, panggilannya Mas Ahmad ya. Itu menarik ya mengenai instalasi menggunakan Debustrap gitu ya. Saya masih ingat ya waktu SMK dulu itu secara textbook itu instalasi itu ada 2, graphical installation sama CLI installation ya, lewat CLI. Dan sebenarnya juga sama aja, kalau di CLI itu ada graphical juga, nggak benar-benar CLI juga gitu. Dan ketika dieksplor lagi ada yang namanya net install, terus ini ya ada alternatif lain yang nanti akan disampaikan oleh panjang lebar sama Mas Ahmad gitu mengenai Debustrap. Nah ini merupakan salah satu alternatif seperti itu ya. Mungkin kalau sambutan saya sudah cukup ya. Sebelumnya ya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan ke Mas Arief. Ya, terima kasih Mas Abi atas sambutannya. Kemudian menginjak acara inti yakni webinar instalasi Linux distro Debian menggunakan metode Debustrap oleh Mas Ahmad Ranidi. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing dari Paguyuban Linux Solo dan yang saya cintai teman-teman dari Paguyuban Linux Solo. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi sedikit ilmu ya. Lebih tepatnya belajar bersama tentang penginstalan Debian dengan metode Bootstrap. Oh ya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Raniri dari Boyolali. Dan saya mengambil profesi sebagai tenaga instalasi di salah satu usaha saya, yaitu layanan instalasi distro GNU Linux atau disingkat LIDG. Oke, saya kenal Linux itu sekitar 2010 ya, SMA. Namun aktif untuk menggunakannya sekitar tahun 2017. Mulai dari Ubuntu sampai akhirnya menetap di Debian. Gitu. Oke, untuk materinya kita Halo. Halo Mas Ahmad Raniri. Oke. Sudah terlihat, Mas? Belum, Mas. Oh. Bentar. Sudah ya? Oke, sudah. Oke. Oke, instalasi Debian, distro Debian dengan Bootstrap. Saya kenal Bootstrap itu kira-kira tahun 2018-an lah. Nyoba-nyoba mendebustrap Debian versi 32 bit ke HP. Dan tidak berhasil.
karena ya minim pengalaman dan tidak tahu apa ya perintah-perintahnya seperti itu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyediakan slide atau PowerPoint ya. Sebagai gantinya saya menyediakan gambar-gambar ya. Saya buat ini di Inkscape dan saya ekspor saja. Selanjutnya, ada apa dengan instalasi? Instalasi itu menjadi salah satu topik yang sering dibahas di forum-forum distro ya. Entah dari pemula sampai yang advance. Dan untuk kali ini kita membahas tentang Debian GNU Linux. Sebagai awalan, Debian GNU Linux itu diprakarsai oleh Ian Murdoch sebagai pemprakarsa. Debian menggunakan kernel Linux dan sempat bekerja sama dengan Free Software Foundation yang kita kenal ikonnya sebagai Richard Stallman ya. Hanya saja pada perjalanannya karena Debian itu membawa atau mengandung firmware non-free atau software non-free, Free Software Foundation, hubungan antara Debian dan Free Software Foundation agak sedikit renggang. Mungkin ini generasi 90-an mungkin familiar ya dengan template gambar seperti ini. Oke, masuk ke materi, yaitu Debootstrap. Apa itu Debootstrap? Debootstrap merupakan sebuah tool atau alat yang digunakan untuk memasang base system Debian ke sebuah directory, ke sebuah subdirectory. Debootstrap itu ibarat, mungkin kalau kata saya ya, menurut saya itu seperti pipa atau jembatan yang menghubungkan antara sebuah subdirectory dengan repository Debian. Jadi Debootstrap mengambil paket-paket basis dari repository Debian lalu menempatkannya kepada subdirectory. Oke, untuk disclaimer, kita nanti akan berbicara tentang hardware-nya, yaitu kita menggunakan BIOS legacy, bukan yang UEFI ya. Lalu kita menggunakan tabel partisi MBR, bukan GPT. Lalu kita memilih format file system ext4 atau ext4. Dan arsitekturnya 64 bit. Kita menggunakan partisi tunggal, yaitu hanya root. Jadi nanti saya tidak akan membuat partisi home, boot, swap, itu tidak. Selanjutnya, nanti pada perjalanannya saya menggunakan distro Slax untuk melakukan Debootstrap. Distro Slax ini berbasis Debian. Sekarang paling akhir yaitu Debian 11 ya. Berbasis Debian 11 Bullseye. Alasannya karena Slax lumayan ringan dan lumayan kecil. Lalu kita masuk kepada persiapan partisi. Yang kita perlukan yaitu satu partisi untuk root, lalu satu partisi untuk swap, tapi opsional. Lalu kita akan memformat partisi dengan perintah sudo mkfs.ext4 partisi yang kita pilih. Misalnya dev SDA1, dev SDB1, dan seterusnya. Lalu kita mount. Dengan perintah sudo mount
perangkat kita ke directory /mnt. Ya, di sini sedikit gambarannya. Di sini saya menggunakan partisi SDA1 mkfs.ext4/dev/sda1. Oke, saya punya satu dokumentasi karena kemarin diberi saran oleh Mas Abi dan Mas Arief untuk apa sih menyisipkan dokumentasi biar tidak hanya gambar. Fix. Ya, ini video ya. Oke, cukup. Selanjutnya yaitu kita mengemon partisi kita ke /mnt. Nah, ini proses yang tergolong inti ya. Kita melakukan debootstrap. Kita menggunakan komen debootstrap --ars amd64 karena kita menggunakan 64 bit. Lalu kita pilih versi Debian yang stable, yaitu Bullseye. Lalu target kita adalah directory /mnt. Akan banyak proses yang berjalan dari retrieving atau ngambil, checking, validating, dan kita berhenti ketika ada notifikasi base system installed successfully. Base system terinstall secara sukses. Ini sedikit dokumentasi lagi. Cukup lama sebenarnya untuk debootstrap ini. Sekitar 6 menit 31 detik, ya 6,5 menit. Bisa forward saja. Oke. Masuk. Mulai proses ekstrak. Ya. Dari sini kita bisa melihat paket-paket apa saja sih dari base Debian itu. Misalnya sistem D, lalu data, mount, util Linux. Jadi kita bisa tahu, wah ini ternyata ini ya paket-paketnya.
sudah include nano, Mas. Jadi kalau kita nanti mau mengedit teks file menjadi mudah karena ada nano. Atau kalau kita tidak terbiasa dengan Vim. Itu sudah ada Vim ternyata. Vim Tiny. Ya, di sini berakhir dari oke. Lalu proses selanjutnya yaitu serut atau saya lebih suka menyebutnya sebagai ceharut. Setelah proses debootstrap selesai, kita perlu mengkonfigurasi lebih lanjut karena paket-paket di Debian yang sudah kita ambil dari menggunakan debootstrap sepertinya belum bisa digunakan sebelum kita konfigurasi lebih lanjut. Nah, untuk mengkonfigurasi lebih lanjut itu kita bisa menggunakan charut. Di sini proses untuk charut ya. Kita masuk ke direktori mnt, lalu kita memon beberapa file system ya, diantaranya proc, bin, proc, dev, sys, run. Ini satu ilmu baru yang saya dapatkan terkait mounting ya. Beberapa file system di sini ada mount, min-o, bin. Kalau dalam tutorial-tutorial yang beredar saya melihat itu mount dash rbin lalu file system. Ternyata setelah saya baca itu memiliki sebuah konsekuensi yaitu file system yang sudah di mount tidak bisa di unmount lagi. Ya seperti itu sih. Lalu kita masuk ke charut dengan perintah charut /mnt/bin bash. Di sini kalau kita tidak familiar dengan bash atau mungkin sudah familiar dengan ZSH atau shell lainnya bisa diganti. Ya, di sini ada dokumentasi lagi terkait charut. Ya. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi fstab. fstab, saya mencari pengertian dari fstab dan menemukan fstab adalah informasi statis tentang file system. Yang dimana di situ ada beberapa informasi tentang file system. Mengkonfigurasi fstab bisa dengan cara menulis sendiri file fstab atau bisa kita katakan mencontek ya. Saya itu sering bukan sering sih. Kadang mencontek gitu dari internet gitu. Saya kopas, ya saya sesuaikan sih. Atau untuk nomor 1 ini kalau kita sudah paham betul tentang apa ya
file system, cara mount-nya, dan sebagainya. Lalu dengan cara kedua yaitu menggenerate dengan tool. Nama toolnya itu kalau nggak salah Gen FSTab. Bisa diinstal di Debian dengan cara sudo apt install dan paketnya itu kalau nggak salah ars install script. Kalau boleh saya tunjukkan ya. Terminalnya masuk, Mas? Belum, Mas. Belum. Oke, sebentar. Sudah, Mas? Terminal. Oke, sudah masuk. Sudah, Mas. Sebentar, apt file, find, Gen FSTab. Ya, ini R install script dan penggunaannya mudah saja. Sudo Gen FSTab. Saya bawa ke home directory saja karena kalau saya timpa ke file fstab saya nanti error. Contoh. Ya, kita lihat. Nah, sudah ini ya. Ini partisi root saya. Lalu ini partisi yang lain. Ada swap juga. Jadi lebih mudah dengan gen fstab ya. Kita tidak perlu nulis-nulis manual atau memahami tentang file system. Ya. Dan sudah saya coba hasil dari gen fstab ini tidak ada error. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya, ini layout sederhana ya dari fstab. Sini ada partisi kita, top file system. Ya. Kalau di sini ada mount point, kita menetapkan mount point kita di mana. Lalu tipe format partisi kita apa? Di sini ext4. Lalu ada opsi dump, lalu pas. Untuk dua yang terakhir ini saya kurang begitu paham. Jadi saya hanya tahu sisanya saja dari ke-6 item ini ya. Ini dokumentasi lagi tentang penulisan fstab.
Ini saya nyontek dari apa ya? File fstab dari Debian punya saya. Dan saya lihat tidak ada error yang muncul ketika saya menggunakan format seperti ini. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengatur source apt. Supaya kita bisa mengunduh dan memasang paket, kita perlu untuk mengatur source apt. File yang bisa kita edit berada di /etc/apt/source list. Nah, ini salah satu topik yang sering juga dibahas di forum-forum distro ya, tentang source list ya. Kadang ada yang mengeluh, wah tidak bisa install paket, ada yang kadaluarsa, bahkan ada yang menambahkan source list yang tidak jelas dari mana, yang membuat sistem itu break. Penambahan source ke source list yang sembarangan bisa menyebabkan namanya tuh kalau nggak salah Franken Debian kayaknya. Sistem Debian yang ya seperti Frankenstein ya, hidup atau mati gitu. Ini contoh sederhana isian ke file source list ya. Ada dep, lalu ada link ke Debian, lalu versi Debian yang kita pakai stable, lalu ini repository main. Untuk contrib dan non-free secara default tidak ditambahkan. Dan untuk yang bagian non-free itu diperuntukkan untuk kita yang sekiranya memiliki perangkat yang membutuhkan driver atau software firmware non-free atau proprietary. Misalnya kita punya perangkat keras kartu grafis Nvidia, itu butuh tuh driver proprietary atau mungkin kartu network Realtek dan perangkat-perangkat keras non-free lainnya. Sebenarnya juga ada alternatifnya ya untuk driver proprietary ya. Tapi kadang sebagian menganggap wah driver open source itu kurang powerful atau gimana. Saya sendiri juga memiliki perangkat keras yang butuh driver non-free ya. Tapi tidak menemukan hal yang signifikan ketika menggunakan driver open source atau driver proprietary. Mungkin karena saya kurang jeli ya. Mungkin teman-teman yang memiliki pengalaman mungkin bisa tahu ya. Selanjutnya ini contoh isian file source list milik saya. Saya tidak menggunakan Debian stable tapi Debian seed biar terasa rolling release walaupun tidak rolling release.
Hanya paketnya lebih update saja. Seperti itu. Ya, ini sedikit dokumentasi lagi tentang penulisan file source list. Ya. Langkah selanjutnya mengatur zona waktu. Kita menggunakan perintah dpkg reconfigure tz data. Mungkin tz itu artinya time zone ya, zona waktu. Kita berada di Asia, kita pilih Asia. Mungkin kalau kita dari Afrika, ya kita pilih Afrika. Lalu kita memilih Jakarta. Lalu kita mengatur locals. Kita menggunakan perintah dpkg reconfigure locals. Ya, ini saya juga agak kurang paham ya tentang locals. Itu mengacu pada bahasa atau seperti apa gitu. Setelah kita jalankan perintah, kita akan disodori oleh tampilan jendela TUI, Terminal User Interface, dan kita uh, bisa memilih dari sekian banyak pilihan, dan pilihan umum yang saya pilih adalah IN US UTF-8 UTF-8. Lalu untuk opsinya IN US.UTF-8. Ini ada sedikit dokumentasi lagi. Oke, masuk ke langkah selanjutnya itu kita menginstal kernel dan firmware Linux, firmware. Karena sistem operasi tanpa kernel kayaknya ada yang kurang gitu ya. Atau malah kernel itu sebagai bagian penting dari sebuah sistem operasi. Di sini saya mengambil Linux Image AMD 64 serta firmware Linux. Bersamanya ada paket Armor Busybox, firmware Linux Free, init RAM VS Tool, dan sebagainya. Dan ternyata kita mendapatkan kernel Linux 5.10. Terakhir saya lihat itu kernel terakhir 5.15 atau 16. Ya, ini dokumentasi lagi.
Good. Oh, ini saya baru tahu kalau Busy Box itu tidak include tidak terinclude secara default ya. Padahal Busy Box itu eh, peralatan atau tools yang sangat keren ya. Proses selanjutnya itu kita mengatur nama hostnya ya. Kita bisa menggunakan komen echo di Bootstrap lalu kita arahkan ke etc hostname. Bisa juga dengan mengedit manual sepertinya. Dengan text editor, theme misalnya, etc hostname. Lalu kita tambahkan nama hostname. Lalu menginjak langkah selanjutnya yaitu menginstal paket grup ya. Ini juga bisa alternatif. Selain grup ada juga Lilo dan lainnya. Tapi kayaknya Lilo terlalu tua ya. Buset. Lalu ini ya, bersama grup ada paket Osprober. Wah, ini. Saya baru tahu kalau ada paket bernama Osprober yang fungsinya itu sepertinya mendeteksi sistem operasi yang lain yang berada di mesin kita. Misalnya kita dual boot antara Linux dan Windows. Osprober bisa mendeteksi kedua operating system itu, kedua sistem operasi itu. Ya, saya baru tahu belakangan ini. Okay. Ya untuk kalau untuk Debian ketika kita menginstal grup
itu setelah terinstall ya berhenti ya, tidak ada proses lainnya. Tapi saya baru menemukan fakta menarik ya di Ubuntu. Ketika kita menginstal Ubuntu dengan metode debootstrap juga, ketika kita menginstal paket grup itu setelah grup terinstall langsung muncul proses update grup gitu. Jadi kita tidak perlu menjalankan perintah update grup secara manual karena pada paket grup itu sebenarnya sudah include dengan perintah apt group update group. Kalau Debian kita perlu manual menjalankan update group. Oh ya, ini. Langkah selanjutnya yaitu mengatur password root. Sangat penting sekali karena ya kalau kita tidak tahu passwordnya juga sangat waduh sekali ya. Kita menggunakan perintah passwd, lalu kita masukkan password yang kita inginkan. Saran saya jangan terlalu panjang, jangan terlalu ribet. Kalau untuk penggunaan user biasa ya. Lalu ya dilanjutkan proses menambahkan user. Karena secara default user yang ada itu hanya root. Bukan hanya root sih, banyak juga user-user yang lain. Cuman yang kita ketahui hanya root saja. Di sini kita menambahkan satu user, kita namakan saja Ahmad dengan perintah user add, lalu diikuti dengan nama user yang kita inginkan. Lalu ada opsi min_m. Kalau opsi min_m ini digunakan untuk membuat home directory untuk user. Jadi user ini punya home directory /home/Ahmad. Jadi kalau usernya lain misalnya Dadang /home/Dadang. Lalu dilanjutkan dengan mengatur password user. Jadi kita dengan perintah passwd lalu nama user. Kita masukkan nama password baru. Lalu kita ulang lagi. Ya ini contohnya ya. Langkah selanjutnya yaitu kita menginstal grup ke perangkat kita ya. Grup install dev sda. Saya tuh baru tahu juga kalau ketika kita menginstal grup sebaiknya kita arahkan ke itu ya, hard disk keseluruhannya, bukan cuma partisi.
Udah. Langkah selanjutnya yaitu update grup. Kalau misalnya kita setelah kita menginstal grup lalu lupa update grup, mungkin akan masuk ke apa ya? Apa itu namanya? Oh ya, oh ya, grup apa itu? Grup konsol grup. Iya, konsol grup kayaknya. Iya, karena saya pernah mengalami ya 2 kali kayaknya. Setelah install grup, lupa update grup. Wah, tidak masuk grup, tapi malah masuk ke command line grup dan tidak tahu untuk harus diapakan gitu. Sejak saat itu saya setelah sejak saat itu saya ketika selesai install grup ya di-update grup. Di sini karena hanya ada satu sistem operasi, hanya satu ya. Hanya ada Linux dan Linux. Biasanya kalau dual boot dengan Windows pasti ada Windows-nya. Bisa juga diatur juga untuk tidak mendeteksi sistem operasi yang lain di pengaturan grup. Sepertinya yang saya baca paket grup yang baru yang terupdate itu secara default tidak mendeteksi sistem operasi yang lain. Jadi misalnya kalau kita dual boot dengan Windows, terus kita mengupdate grup, Windows tidak akan masuk list dalam grup ya, kecuali kita mengedit konfigurasi di grup. Ya, update grup. Setelah dirasa cukup, kita bisa keluar, exit, kembali ke directory /mnt lagi. Langkah selanjutnya yaitu unmount beberapa file system lagi. Di sini bisa berhasil ter-unmount ya, karena tadi kita menggunakan perintah mount -o bin. Jadi file system yang kita mount bisa ter-unmount. Ini kurang satu ngomong-ngomong, yaitu /mnt-proc. Nah, di sini ada notif /mnt target is busy karena saya lupa untuk mengunmount proc. Misalkan saya tidak lupa untuk mengunmount proc, proc, maka tidak ada notifikasi seperti ini. Setelah itu kita restart atau reboot. Kalau beruntung ya, kalau beruntung kita bisa masuk ke Debian. Kalau enggak ya kurang beruntung.
Dan kalau kita beruntung, kita akan disambut dengan tampilan menu grup seperti ini, guys. Ngomong saya ini prakteknya pakai Kemu ya, tidak pakai hardware langsung. Oke, kita masuk ke GNU Group. Semoga saja bisa masuk ke login ya. Wis, kita bisa login. Wih. Ya, kita berhasil mendapatkan OS Debian GNU Linux versi 11 atau Bullseye. Tentu saja minimal ya, tidak ada desktop environment maupun VM. Bisa menginstal sendiri. Oke, berarti Oh, sepertinya tampilannya ke terminal langsung ya Mas, berarti ya Mas? Oke. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin biasa saja. Mungkin untuk user baru, wah kemana DE-ku? Oh sepertinya slide-nya habis Mas. Oke, oke. Ya, terima kasih. Itu tadi Sampai kehabisan slide. itu tadi materi pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Ahmad Raniri. Ya, Kemudian selanjutnya sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang memiliki beberapa pertanyaan atau unek-unek bisa disampaikan. Silakan. Bisa dinyalakan mic-nya, bisa dinyalakan kameranya juga. ini saya stop saja ya sharingnya. Boleh stop dari juga Bapak. Oke, bentar saya buka chatnya dulu. Ini dari Mas Denny, ini ada pertanyaan. Mantap sekali instalasinya, ekstrim sekali. Bisa enggak ya Mas instalasinya secara offline dan istimewanya instalasi di Bootstrap dengan instalasi menggunakan bootable DVD ISO apa ya Mas? Jadi bedanya di Bootstrap dengan DVD, kemudian apakah instalasi di Bootstrap ini bisa dilakukan secara offline? Ya, untuk di Bootstrap ini setahu saya online ya, tapi kalau ya online sih. Setahu saya ya. Tapi kalau mungkin kita sepertinya yang saya tahu perlu online sih. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Karena yang saya tahu ya, yang saya tahu itu online. Lalu untuk keistimewaannya kita bisa mengatur porsi paket kita ya, mau minimal, mau bisa kita tidak minimal, dalam artian bisa kita
Bisa ditambahkan DE, WM, dan sebagainya. Lalu selanjutnya tadi apa Mas? Yang lain? Oh, istimewanya. Ya, Istimewanya keistimewaannya. yaitu apa ya? Mungkin terlihat lebih apa ya? Lebih keren ya kayak kalau kita pakai terminal. Kalau pakai Bootable kan kadang kita perlu mendownload ISO yang mungkin bergiga-giga ya. Minimal ISO-nya mungkin 1 giga atau 2 giga gitu. Tapi hanya dengan satu CD ISO Flex yang sekitaran 200 mega itu kita bisa menginstal Debian. Tentu Terlihat dengan lebih gig. ya. Bener nggak Pak Wisnu? Benar, Jadi paham? terlihat lebih gig gitu, ketok sangar. Ya Allah. Enggak, maksudnya kalau misal ini kan kelihatan dari awal, menurut saya sih malah jadi paham Linux-nya dasar gitu ya. Ya, lebih paham tentang Linux-nya. Kemudian juga efisiensi ya, daripada install bootable kan membutuhkan bootable terus install itu dulu, bikin bootable. Kalau di Bootstrap ini kan kita cuma butuh berapa mega ya? 500 ya mungkin ya. Oke, untuk minimal itu 500. Ya mirip-mirip as lah. Ya, mungkin itu. Nah, kalau misal lewat jaringan, kan kita cuma butuh manggil tok ya, kayak Ya. net install itu kan. Nah, itu saya belum tahu, Pak. Perlu belajar lagi. Ya sama kan, cuma online sama lokal aja. Ya bagus sih, kalau saya malah seneng ya. Saya sih belum pernah pakai Bootstrap ya. Saya sih belum pernah ya. Misal paling lewat jaringan pakai NFS itu ya kan, atau mungkin nanti lewat ya dari disk ke disk, disknya di copy dulu ke partisi yang lain baru dipanggil biar lebih cepat ya kayak gitu aja. Ya kan? Tuh. Ya, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Mas Abi Permana. Butuh total download berapa MB atau per giga Mas buat di Bootstrap ini? Untuk paket basisnya ya, Mas. Ya. Saya tuh pernah coba-coba gitu di Bootstrap, tapi hanya download paketnya aja, paket base-nya. Itu sekitar 50 mega. Nah, kalau ditambah kernel, lalu firmware, dan sebagainya itu paling berapa ya? 500 kayaknya. 500 mega untuk minimal ya. Itu belum termasuk DE atau WM kayaknya. Oke, itu tadi jawabannya. Kemudian saya mau tanya juga nih Mas. Ini kan kalau yang dipraktekkan Debian ya, kalau misal distro lain itu apa bisa ya Mas? Di Bootstrap distro lain misal gitu. Misal kayak apa ya? Misal Ubuntu atau apa yang lain gitu, misal apa OpenSUSE gitu mungkin. Saya juga pernah praktek itu di Bootstrap Ubuntu juga. Ubuntu bisa. Yang terakhir saya coba itu Ubuntu 2 Ubuntu Vokal Fossa ya. 20.4 itu bisa pakai di Bootstrap. Oke. Malah instalasinya lebih enak Ubuntu sih kalau pakai di Bootstrap. Lebih otomatis seperti. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari Mas Julidar, mungkin ada pertanyaan mungkin, atau Pak Wisnu mungkin mau menambahkan atau memiliki pertanyaan. Ya, kalau di Bootstrap kan misalnya nanti satu ya, kita untuk deploy banyak kan nggak bisa ya. Untuk deploy banyak bisa nggak, misalnya kita di lab itu untuk misal ke banyak itu lewat jaringan atau gimana, itu bisa nggak? Nah itu tadi, apakah bisa Mas Ahmad?
untuk deploy install sekaligus banyak itu kan. Oh, ya. Gimana Mas Ahmad? Belum pernah nyoba. Gimana, Ya. Pak? Install ke banyak, Mas. Jadi kayak Belum, untuk Pak. deploy banyak itu sekaligus itu loh. Jadi Belum misalnya kita kayaknya. mau install 10 PC langsung kayak itu kan, pakai di Bootstrap itu bisa nggak nanti? Belum, Pak. Belum pernah nyoba. Belum pernah ya. Ya. Belum. Nah, ya mungkin kalau hanya 1:1 orang mungkin ya lebih seneng seneng manual ya. Tapi nah, ini kan dalam rangka Oke. kita istilahnya mau mengeksplorasi ya memang harus seperti ini ya. Kita tahu Ya. dibongkar semua ya. Ternyata untuk bekerja itu seperti apa sih dia butuh partisi apa aja, file-file apa ya, minimal kayak file booting lah, kayak ada sys Linux ya kan, ada kernelnya sendiri kan, banyak yang untuk apa, file untuk bootingnya kan banyak ya pilihannya itu ya. Sama seperti kan nanti kayak apa, kayak net install kan juga install juga lewat jaringan ya, itu kita cuma kayak butuh apa, netbootnya aja kan, kayak flash apa file untuk booting manggil saja kan bisa itu kan. Iya. Kalau dulu masih cuma pakai disket aja cukup itu ya kan filenya itu. Oke. Kendalanya apa Mas yang dihadapi selama ini terkait kayak The Bootstrap itu ya? Kendalanya mungkin koneksi, Pak. Koneksi. Koneksi, Pak. Nah itu Ya, berarti benar. mungkin itu ya kekurangannya ya. Ukurannya cuma di koneksi juga. Iya, Koneksi. selama koneksi kenceng pun kita bisa install OS dari internet ya, tidak masalah itu. Ya. Mungkin bisa ya kayak misal di deploy di Bootstrap itu tapi lokal ya. Jadi kita bikin servernya ya, server untuk di Bootstrapnya ya. Itu kayak kita waktu apa install lewat jaringan ya. Kita bisa punya masternya di satu server kemudian di deploy ke semua itu cuma pakai disket aja dulu itu cuma untuk manggil aja langsung installnya normal aja itu seperti install biasa. Mungkin saya sedikit sharing, Pak. Halo, terus saya masuk ya, Pak? Masuk. Dengar Mas? Oke. Saya pernah baca sama ngoprek gitu. Kalau di Bootstrap ini dipakai juga pas itu, Pak. Pas install Linux di Android, Pak. Instalasi Linux di Android. Ya. Nah, jadi dia download paket kayak yang dipraktekkan Mas Ahmad tadi, terus manfaatin yang namanya Cheharut tadi, Pak. Aplikasi kalau di Play Store itu namanya Linux Deploy namanya. Kita bisa install aplikasi Linux, install OS Linux itu di Android gitu. Ada juga yang pernah ngoprek itu kalau kita udah punya akses slot ya Pak, udah punya akses slot ke HP gitu, coba di Bootstrap ke HP itu bisa Pak. Jadi dia kayak bersamaan OS Android sama Linux seperti itu. Ya bukan kesamaan Android itu ya Linux lah. Ya. Bersamaan OS-nya gitu. Iya. Paham. Ya kan? Ya memang Cheharut kan fungsinya seperti itu ya. Kita bagaimana kita menjadi apa? Istilahnya kita menjadi root ya dari partisi yang awalnya mati ya. Tapi kan tadi kan dia harus mounting OS yang saat itu digunakan untuk booting Pak. Pendeteksian tentang terkait dengan kayak tadi misalnya monnya binding ke -O, binnya ke proj itu kan dia yang deteksi proses-proses, kemudian ke dev ya, deteksi device ya. Kayak gitu kan. Ya, supaya jangan sampai salah nanti ya. Salah fatal itu Pak. Itu sama seperti kalau itu loh Mas, apa misalnya Linux kita lupa password itu ya, lupa password kita terus booting dari apa OS di luar terus kita Cheharut ke sistem yang misalnya apa yang natif di hard disk yang mati tadi. Tapi kan kalau mati dia kan nanti kan Mas,
kan dia belum deteksi hard disknya, deteksi device-nya kan, ya maka dia pakai mountingnya pakai mounting sistem yang left side itu ya, misalnya devnya di mounting ke device-nya gitu kan. Itu biasanya kalau nganu sih, kalau misalnya lupa password gitu ya, biasanya kalau saya, jadi nanti pakai chroot. Oke, saya pernah itu Pak, pas di Ubuntu itu. Oh, iya. Lupa password, sama itu dulu itu laptop saya Ubuntu, saya install Windows. Kemarin kan kebutnya ke Windows itu Pak. Jadi saya live CD, terus saya mount semua, saya chroot, terus ganti password, di update grup Pak waktu itu Pak. Itu langsung Iya. berhasil. Kalau jenengan tidak pakai mount prot sama devnya kan Nggak bisa, nggak detect, ya kan? nggak detect ya. Deteksi hardware kan nanti tidak tahu partisinya mana ya. Itu. Oke. Ya. Kalau terus kayak tadi ya, kayak grup tadi ya, grupnya apa? Yang saya mau bisa chain loading itu ya kayak tadi misalnya partisi apa? Kenapa harus dipartisi bukan partisi ya, harus di harddisknya ya, sebenarnya kan MBR ya. Di dev SDA kan, bukan SDA 1 atau SDA 2 kan tadi. Nah itu kan karena memang dia mau jadikan apa, bootloader utama ya. Jadi misalnya kita mau install banyak Linux di situ ya, misalnya Linux macam-macam lah. Kadang kan apa, bootloadernya kan punya tema beda-beda ya. Kadang kita yang mana-mana tuh, bootloader misalnya SUSE bagus tampilannya, ya kan, Red Hat bagus. Ya supaya bisa merasakan semua ya. Kalau saya ya masing-masing bootloader tak install di partisi itu masing-masing ya. Misalnya di SDA 2 itu Red Hat ya, nanti bootloadernya tampilannya bagus ya, nanti terus yang lain. Tinggal nanti di bootloader yang utama dev SDA itu manggilnya bukan kernelnya, tapi manggilnya chain loading ke apa? Ke grupnya. Jadi grup yang pertama nanti bisa manggil grup yang lain, tampil grup lagi seperti itu ya. Bukan langsung manggil Linux-nya. Oh, bisa seperti itu ya. Gitu ya. Biasanya kan seperti ini kan, misalnya kita install banyak Linux ya kan, Ya. terus bootloader yang utama tadi manggil Linux yang lain kan cuma manggil Linux-nya, tidak manggil bootloadernya kan. Ya. Ya, jadi tampilannya kurang indah. Kalau saya melihatnya cuma tampilan aja. Sama-sama nanti manggil Linux-nya itu ya. Makanya namanya chain loading itu kalau saya. Iya, jadi manggil grup lagi gitu. Ya, bukannya manggil Linux-nya ya. Gitu. Atau mungkin bisa juga ya, misalnya kayak tadi bootloadernya tidak ditaruh di master boot record ya, taruh di flash disk saja ya. Nah, bisa jadi opsi nih, Pak. Ya, biar laptopnya dinyalakan langsung mati, langsung hitam. Nyalakan langsung hitam. Iya. Benar. Itulah kalau kita belajar hidup ya, sangat-sangat fleksibel sekali ya, asal mau kita mau apa gitu aja lah ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Mas Denny mungkin bisa menambahkan atau menceritakan. Masa cuma 1, 2, 3, 6 orang, 7 orang ya. Ya, kemarin itu yang Saya tadi Mas daftar Denny itu resen juga tadi Mas Denny. Nah ini Mas Julidar resen ini, Mas Julidar. kemarin itu yang udah daftar itu sekitar 15 orang ya Mas Adi ya? Ya, sekarang Mas 21 malah. Oh, udah 21. Oh, oke. Nah, ayo garap Ramadan loh, ayo loh. Belum saya tahu ya. Ayo garap Ramadan. Ya, apalagi garap skripsi itu Mas? Kenapa Pak? Apalagi garap skripsi Pak Biu? Oke, Ya, ini Mas saya Abdi skripsi. semester 8 Pak saya Pak. Wah. Masa-masa akhir. Kalau Pak Nur Sim? Belum tahu Pak, saya pembimbingnya belum dibagi Pak. Oh. Kayaknya jenengan besok mau ngisi di UDP ya Pak kayaknya Pak. Ya, besok kayaknya. Tahu dipanggil lagi PowerPoint-nya ganti. Kayaknya saya udah daftar. Saya itu besok, bingung. besok join saya Pak. Kayaknya udah Saya nggak daftar. tahu. Kan? Ini nganu sih yang lagi kerja cyber security sih, gitu ya. Ini Mas, tadi kayaknya resen. Siapa? Langsung nyalakan itu aja, nyalakan mic aja.
Mungkin saya sekalian tanya Pak, soal yang kemarin di-share di grup itu Pak, yang DFA terus Network Defense Essential, Oh, itu ya. bukannya masuk ke kampus Pak itu Pak? Iya, itu yang anu ya, yang apa istilahnya Esikocil Academy ya itu. Ya, itu Ya, bukannya hanya orang kampus di situ aja Pak yang boleh Pak, Ya, kalau setahu saya. enggak sih, yang penting bayar tuku voucher ujian. Sekarang itu udah tidak ada yang ideal-ideal loh Mas, karena persaingan kan ketat ya. Bahkan sekarang banyak sekali yang cuma ya kayak apa self study itu modelnya sekarang itu. Yang penting mereka beli voucher untuk belajar gitu aja. Ya karena kalau harus training beneran tuh karena ya di kita biaya mahal di kita itu. DFE aja itu ya kayak yang kemarin saya share itu aja rata-rata training dan sertifikatnya di atas 5. Oh, Ya, itu kan esensial. Iya, esensial. berarti Kalau yang itu mahal berarti Pak? ya lumayan. Ya kan tengah-tengah lah kalau dengan training sertifikasi yang digital forensik yang bukan untuk akademi itu kan 15 di atas, 15 ke atas itu. Nah, iya, memang seperti itu. Dan jangan beli coursework-nya aja $850. Itu langsung dapat kerja nggak Pak kalau udah dapat sertifikasi itu? Loh, ya. Kalau di kampus saya, apa istilahnya kan biasanya kan lulus langsung kerja di tempat saya itu malah kerja sebelum masuk kuliah. Kalau lebih canggih. itu masih ada Pak? Gimana? CSCU itu masih ada Pak? Apa Pak? Oh masih bisa itu Mas. Tapi saya kalau mau seperti itu kan Mas, nanti beli vouchernya pakai. Jadi saya kalau hanya sedikit tidak bisa minimal 100 kayak gitu, saya harus vouchernya 100 kayak gitu kan. Nah, nanti bisa dapat harga yang lumayan. Jadi kalau misalnya CSCU bisa dikoordinir banyak itu nanti paling cuma 500.000. Itu sudah plus trainingnya. Padahal aslinya itu berapa Pak CSCU itu? Gimana? Aslinya itu berapa juta Pak itu? Ya enggak, tergantung masing-masing kan. Kalau saya bisa beli vouchernya ya paling ya sekitar 350 sampai 400 lah kayak gitu ya. Itu voucher untuk ujiannya ya. Ya nanti kan biarnya cuma saya training biasa itu kan bisa. Ya kan. Itu paling makanya kalau kampus-kampus yang ngadakan CSU kan rata-rata 500.000. Itu Pak. Terus kalau saya sih udah enggak keren CSU sih. Kalau DFA itu nanti lanjutannya ke CHFI ya Pak? Berarti ya? DFA itu kan ya ke forensik ya Mas. Gitu. Tapi nanggung. Nanggung Mas. Oh nanggung. Ya, karena nanti kalau untuk ke profesional langsung CHFI saja. DFA itu nanti ya kayak untuk pengenalan untuk kuliah enggak apa-apa sih. Jadi untuk kampus, untuk materi kuliah kayak saya itu kan tak jadi untuk materi kuliah. Ya kan karena 12 kali pertemuan pas lah ya. Jadi tidak usah bikin silabusan sudah silabusnya pas itu. Ya silakan sih kalau mau belajar saja sih tidak apa-apa, tapi kalau memang mau sampai sertifikasi ya nanti saya tanya vouchernya berapa karena biasanya ya seperti tadi bandel modelnya itu. Ini tidak ada pertanyaan yang lain ya? Karena udah malam juga ini. Oh iya jam 9:00 ini. Jam 9. Ora iki Ramadan sesuk acarane opo? Sampean kakean acara. Pak, kita kendala pembicara, Pak. Loh, kok pembicara sampean butuh sopo? Wes kok kendala pembicara gitu loh. Pembicara sama kan kalau yang isi jenengan terus nanti kan gimana gitu Pak. Enggak, lah makanya jenengan butuh siapa nanti tak carikan. Ngono lho, kira-kira sing klasifikasi seperti apa misalnya FreeBSD atau apa ya nanti ada orangnya ya kan. Ya butuh maunya yang seperti apa gitu loh. Nanti kan banyak, bukan terus saya jadinya acara aku. Kan? Nah, iya makanya itu nanti butuh seperti apa lah. Fungsinya kita kumpul-kumpul kayak gini. Sekarang Mas Ahmad Raniri juga udah bisa ngisi. Yang lain kan tinggal namanya sharing-sharing kan. Pengalaman apa lah, pengalaman misalnya kayak tadi password hilang, ya sudah, ya kan? Itu jadikan pengalaman. Ya kayak misalnya Linux, ya multi boot ya, bukan hanya dual boot. Misalnya Linux banyak, ya kan?
enggak masalah. Tapi penting ada acara gitu aja. Oke, oke. Namanya pengalaman banyak banget ya. Ya, Ramadan kan akeh selone to. Ngabuburit. Lah yo, mosok skripsi rasa disambi karo webinar. Justru malah nanti nek webinar ini kan tak omong ke dosen ini kan kurang malah gampang toh. Wah iya, Oh, bisa. Loh, iyalah siapa? Ya wong jeneng wong aktif. Wah, ilmu di kampus ditokke jenengan wong berilmu ora mung wong Dibek dhewe ya, Pak. terus saya ya kayak gitu. Saya aja enggak pernah mikir kayak gitu ya. Kita omong ke sopo ayo. Kenal kabeh loh, Bi. Yang penting kegiatan aja. Itu. Siap. Ya. Oke. Terima kasih masukannya Pak Wisnu. Terima kasih juga Mas Abi untuk masukannya juga. Oke, kita menginjak acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh itu dinyalakan kameranya mungkin biar bisa foto bareng. Mas Denny. Webnya bermasalah ya. Nah, tak kira nano doorpress apa ora. Doorpress-nya belum, Mas. Mau bikin merchandise kayaknya. Lah ya, nanti siapa tahu bisa bantu gitu loh. Iya. Oh, lah ya. Kemarin desainnya belum jadi kemarin. Oh, lah ya, nanti buat kaos atau buat mug atau buat apa itu kan keren ya. Ya. Mas Abi, kameranya Mas. Webcam saya rusak. Oke. Dia hidup mati lagi. Oke. Sudah. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join pada malam hari ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Boleh silakan meninggalkan Zoom apabila ada keperluan yang lain. Terima kasih, Dar. Terima kasih Mas Ahmad Raniri. Yuk. Terima kasih, Mas. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Izin live duluan ya, Leb ya. Oke, aku yang main live.